Udah tinggal pegang aja ya. Kami himbau untuk para jamaah yang di bawah, ibu-ibu, agar pada saat Ustadz berceramah memberikan tausiah untuk menjaga ketenangan, karena sepertinya pada malam pertama kemarin banyak suara selain dari suara Ustadz yang sedang berceramah. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji hanya milik siapa Bapak-bapak? Kurang semangat. Segala puja dan puji hanya milik siapa? Allah. Oleh karenanya mari sama-sama sejenak kita bertasbih, bersyukur, memuja dan memuji Allah. Mudah-mudahan di 29 hari selanjutnya kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan istiqomah sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbul kalami illallah arba'un. Ada 4 kalimat yang sangat dicintai Allah. Apa itu kalimatnya? Yang pertama adalah subhanallah, yang kedua alhamdulillah, dan yang ketiga la ilaha illallah, dan yang keempat adalah Allahu Akbar. Kalimat ini kalimat dicintai Allah, sehingga siapapun yang membaca kalimat ini maka insya Allah kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama sejenak kita bertasbih, memuja dan memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa semuanya lebih semangat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang terakhir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti akan mendapatkan ganjaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin saudaraku jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata orang Melayu, ikan sepat, ikan gabus di dalam kolam. Ya, makin cepat makin bagus karena waktu juga sudah semakin malam, ya. Karena saya yakin jamaah yang ada di sini semuanya juga ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus, ya. Hadirin saudaraku jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita melalui bulan suci Ramadan ini kita harus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salah satunya adalah dengan memperbanyak berzikir. Tadi kita sudah mengawali dengan zikir. Karena zikir itu fadilahnya, manfaatnya luar biasa sekali. Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu matsalul haji wal masjid." Paham gak ini kira-kira artinya, Pak? Perlu saya terjemahin gak ini? Kalau sudah paham, saya terjemahin ini. Kata Nabi, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir tidak mengingat Tuhannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kalau kita lagi nyetir mobil berangkat ke Jakarta, berangkat ke Sudirman, berangkat ke Rasuna Said, kita tidak mengingat Allah, kita hanya disibukkan dengan kemacetan, maka walaupun kita hidup, tetapi kita mendapatkan stempel sebagai orang yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita dimanapun kita berada, usahakan lisan ini selalu berzikir kepada Allah. Di mobil kita dengarkan murotal Al-Quran, kita dengarkan ceramah guru-guru kita, Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat, Habib Jindan bin Novel, kemudian banyak ulama-ulama lainnya. Agar apa? Agar hati kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan untuk menambah kecintaan kita kepada Allah adalah dengan membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Karena tilawah Al-Quran ini Masya Allah sekali, ya. Pahalanya satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf loh Pak, diganjar 10 kebaikan. Misal tadi Ustadz kita sudah membaca surah apa tadi? Wat-Tin. Berapa huruf tadi? Ada yang tahu? 10 huruf? 100? Atau lebih? Satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Ya, misalnya kita pagi hari kita baca surah Al-Waqiah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu batsa. Berapa huruf? Berapa Pak? 10 lebih enggak? Lebih. Satu hurufnya dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau kita puasa, ya, siang hari kita cuma sibuk megang gadget, megang apa lagi? Laptop, komputer, buka WhatsApp, buka Instagram, buka Facebook, gak baca Quran. Aduh, rugi benar. Sehingga ada beberapa ulama yang menargetkan minimal di bulan suci Ramadan itu khatam Quran 1 kali. Ya, khatam Quran 1 kali. Gimana caranya? Rahmat Handoko, caranya kalau pengen khatam 1 kali, minimal setiap habis sholat 5 waktu baca 2 lembar. 2 lembar. Kenapa? Karena 1 juz itu berapa lembar? Berapa Pak? 10. Jadi 1 juz itu 10 lembar berarti 20 halaman. Kalau kita subuh kemarin sudah baca, duhur sudah baca 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, berarti insya Allah hari tadi kita sudah dapat 1 juz. Kalau masalah dunia aja kita punya planning, kita punya target Pak. Kalau masalah di kantor, masalah bisnis, ya, kita masalah akhirat harus juga punya target. Caranya gimana? Di checklist. Hari ini saya udah baca nih 2 halaman. 2 halaman supaya apa? Nanti di 30 hari insya Allah kita semua bakal khatam 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua baca Quran. Baca Quran ini penting sekali.
Ya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Alhamdulillah malam ini Masya Allah saya diundang di masjid apa ini? Al-Ukhwah. Di masjid Al-Ukhwah, Masya Allah masjidnya indah sekali ya. Imamnya juga enak tadi suaranya, karpetnya bersih. Ini tinggal ditambah buhur aja nih Pak DKM ini. Kalau ditambah buhur nanti kayak suasana di kota Madinah. Begitu kita masuk langsung aduh khusyuk rasanya. Apalagi imamnya udah cakep tadi, bacaannya udah keren ya kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Waladdallin. Amin. Kalau ada buhurnya, waduh jamaah makin khusyuk. Insya Allah rakaatnya udah 4, masih aja pengen nambah lagi. Ya, padahal sholat isya tuh. Ya, kenapa? Suasananya enak sekali. Nah, hadirin saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah baca Quran. Dan yang ketiga, kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu Wa Taala di bulan suci Ramadan, kita memperbanyak bersedekah. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di bulan suci Ramadan sedekahnya laksana angin. Apa maksudnya laksana angin? Artinya Nabi Muhammad selalu memberikan manfaat pada orang lain. Dalam sebuah riwayat dikatakan barang siapa yang memberikan ya makanan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Masya Allah. Jadi kita walaupun di rumah ya kita sudah banyak makanan, kalau bisa kita usahakan itu makanan kita sedekahkan. Kita taruh di masjid, kita berikan kepada orang-orang yang di pinggir jalan. Agar apa? Kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk sedekah. Ya, harta yang kita gunakan untuk bersedekah tidak akan berkurang, Pak. Di dalam kitab Tanqihul Qaul yang ditulis oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, beliau menyampaikan menukil sebuah hadis, as-shadaqatu tarudul bala wa tunawwilul. Sedekah itu akan menjauhkan kita dari bala dan memanjangkan umur. Saya punya guru ya, dia sakit beberapa bulan, dia panggil tuh santrinya. Setiap hari dikasih 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Beberapa bulan kemudian, Masya Allah, itu sakit yang sudah divonis oleh dokter yang susah sembuh, Masya Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada kisah nyata, saya asli dari Lampung, Pak. Ada orang cerita dengan saya, Ustadz, dulu saya udah sakit parah banget. Itu jaket-jaket saya yang cakep-cakep, jas saya yang cakep-cakep, saya sedekahin semua. Kenapa? Karena saya udah berpikir saya akan meninggal dulu. Begitu itu jas yang disedekahin semua yang bagus-bagus, Masya Allah, Allah berikan panjang umur kepada dia. Bahkan beberapa tahun kemudian dia sempat silaturahim ke Jakarta, ngobrol langsung dengan saya. Artinya apa? Dengan bersedekah Allah akan memanjangkan umur kita. Dan yang terakhir ya, saya dan teman-teman dari Perguruan Tinggi Al-Quran Jakarta, di bulan suci Ramadan ini kita mengadakan sedekah Quran. Ya, di samping saya ini ada mushaf namanya mushaf Fahmi Bisyauqin. Ini sudah ditasheh oleh Syekh Utsman Toha, salah satu penulis Quran yang ada di kota Madinah. Dan beliau mereferensikan Quran ini dicetak. Dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu mungkin ada sudah hampir 1 jutaan. Al-Quran ini kita distribusikan untuk adik-adik kita yang sedang menghafal Quran. Bahkan di Masjid Nurul Qalbi ada pesantren Quran, saya juga sempat mendistribusikan beberapa. Kemudian di Jogja, di Lampung, di Kalimantan. Dan saya mengajak kepada hadirin semuanya, mari kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini sisihkan sebagian rezeki kita. Kita ya sedekah Quran, yang nanti Quran ini bukan buat saya, bukan buat santri saya juga bukan, tetapi buat adik-adik yang sedang menghafal Quran. Sebab apabila mereka membaca Quran, yang wasilah Quran daripada sedekah kita, walaupun kita tidur, Pak,
Walaupun kita lagi istirahat, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti adik-adik kita yang sedang menghafal Quran. Kalau ada jamaah yang mungkin sudah punya ayah yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, itu bisa diberikan nama, diatasnamakan, saya sedekah atas nama ibu saya sedekah atas nama ayah saya. Itu juga boleh. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayahku sudah meninggal dunia, orang tuaku sudah meninggal dunia, tetapi dia berpesan kepadaku seperti ini, apakah pahalanya sampai?" Maka sampai. Artinya apa? Ini peluang besar di bulan suci Ramadan. Yang biasanya kita tidak pernah sedekah ugal-ugalan, di bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk jihad di jalan Allah. Maka insya Allah dengan kita menolong adik-adik kita yang sedang menghafal Quran, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala mereka yang sedang menghafal Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dan demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Ada 3 poin penting tadi. Yang pertama apa tadi? Udah lupa ini. Yang pertama berzikir. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga sedekah Al-Quran. Dan yang terakhir, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya berjumpa dengan sahabat saya, hafal Quran 30 juz dia. Namanya Ustadz Iqmal. Ustadz Iqmal, kita izin kepada Ustadz Iqmalnya untuk mendengarkan sejenak bacaan Ustadz Iqmal. Ustadz, sini Ustadz. Kau Ustadz, sini. Sini. Bentar. Ustadz Iqmal ini alumni dari Pondok Pesantren El-Sik Al-Quran. Sama-sama dari Lampung. Nanti kalau bapak-bapak ada yang ingin belajar ngaji atau anaknya juga ingin belajar ngaji, bisa dengan Ustadz Iqmal. Hafal Quran 30 juz, suaranya enak banget. Ustadz, tolong Ustadz, bacain Quran surah Al-Fatihah pakai Syekh Musari Rosyid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Bagus nggak Pak suaranya Pak? Pengen nggak punya anak yang hafal Quran? Nah, orang yang hafal Quran Pak, insya Allah jasadnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di Mekah banyak ulama-ulama yang dikubur udah puluhan tahun, kemudian dibongkar kuburannya, Masya Allah, jasadnya masih utuh. Dan insya Allah kita semua, kalau kita mencintai Quran, kita mendakwakan Quran, kita mensiarkan Al-Quran, maka insya Allah nanti kalau kita meninggal dunia, jasad kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah buat kita semua. Kurang dan lebih mohon maaf, kesempurnaan kebenaran hanya milik Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.